Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab rafa'allahu qadra ahlil ilmi. Allah mengangkat kedudukan penuntut ilmu. Allah mengangkat kedudukan penuntut ilmu atau kedudukan ahlul ilmi, para ulama. Di antara keistimewaan ilmu, ya ikhwah, ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Kata seorang penyair, ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum. Pukulan itu bermanfaat bagi mereka. Wal ilmu yarfa'uhum, sedangkan ilmu bisa mengangkat derajat mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al ilmu yarfa'ul insan wa in waladathu aba'ul li'amu. Ilmu itu mengangkat seseorang meskipun dia dilahirkan oleh orang tua yang hina, yang rendah. Mungkin dia terlahir sebagai anak orang yang rendah statusnya di masyarakat. Tapi dengan ilmu tersebut Allah akan mengangkat derajat seseorang. Betapa banyak. Mungkin mereka dulunya adalah orang-orang yang dipandang ekonominya rendah. Dipandang bapaknya orang yang miskin, dipandang mungkin orang tuanya sebagai pemulung, atau bapaknya seorang buruh harian, kuli dan yang semisalnya. Tapi karena dia belajar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang tadi. Dan itu pasti. Kalau hewan saja diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki ilmu, maka tentu manusia yang jauh lebih afdal, lebih mulia dibandingkan hewan, pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illah, Allah mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilm darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kedudukan orang berilmu lebih tinggi dibandingkan kedudukan orang-orang yang beriman. Kedudukan orang-orang yang beriman lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang tidak beriman. Semata-mata iman yang ada pada seseorang itu saja sudah tinggi kedudukannya dibandingkan orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, jangan pula kalian merasa bersedih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kata Allah, sungguh kalian berada pada posisi yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kedudukan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Jelas sekali ya ikhwah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya orang-orang yang berilmu kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun.
innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sama apa tidak? Jawab. Sama tidak? Tentu tidak sama. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wa ma innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau ingat, yang mau tahu, yang mau faham hanya orang-orang yang cerdas. Tentu jawabannya tidak sama. Ya. Istifham ingkari. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Tentu tidak sama. Hewan saja, antara hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu, apakah sama? Jawabannya tidak sama. Hewan yang berilmu jauh lebih mulia, jauh lebih berkualitas. Lihat anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu, mana derajatnya lebih tinggi? Wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul ahilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang menyebutkan dalam ayat tadi, ya. Mana mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang mana yang dihalalkan untuk mereka. Katakan ya Muhammad, dihalalkan kepada mereka hal-hal yang baik dan dihalalkan hewan-hewan buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan buas yang kalian didik, yang kalian ajari. Wadih? Jelas? Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan yang kami buat untuk umat manusia, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-mathal dalam Al-Qur'anul Karim dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk difahami, untuk ditadabburi. Namun tidak ada yang bisa memahami masal yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut kecuali orang yang berilmu. Sebagian salaf kalau dia tidak faham tentang permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an, ada yang permisalan disebutkan apa? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ada yang permisalan dipermisalkan apa? Mathaluhu kamathalil himari yahmilu asfara. Ada yang dipermisalkan dengan mathaluhu kamathalil kalb. Dengan berbagai macam permisalan. Dulu sebagian salaf kalau membaca permisalan-permisalan seperti ini, mereka tidak bisa dan tidak faham maknanya, dia menangis. Ketika ditanyakan kenapa engkau menangis, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun wa lastu minal alimin. Ya. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Lihat, disebutkan rekomendasi dari Allah. Orang yang takut, orang yang khasyah, orang yang penuh rasa takut kepada Allah hanya para ulama. Wadih? Jelas? Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ini pujian-pujian terhadap orang yang berilmu. Disebutkan yang takut kepada Allah hanya para ulama. Kalau ketika kalian tidak mengetahui, bertanyalah, merujuklah kepada para ulama. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan yang selainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan para ulama, keutamaan ahlul ilmi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasul mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini tadi, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Allah angkat kedudukan suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah rendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Siapa yang memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, mau menghafal Al-Qur'an, mau mengamalkan Al-Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an, semuanya Al-Qur'an dipelajari sama dia, dibaca sama dia, dihafalkan sama dia, ditadaburi sama dia, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yakin dan pastilah Allah SWT tidak akan sia-siakan hidup dia di dunia.
Siapa yang menyia-nyiakan Al-Quran, maka Allah sia-siakan hidup dia di dunia. Barang siapa yang tidak menyia-nyiakan Al-Quran, dia menghormati Al-Quran, dia hargai Al-Quran, dia muliakan Al-Quran, dia terapkan dalam kehidupannya, yakinlah dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan hinakan kehidupan di dunia. Allah akan muliakan. Bahkan dalam perkara dunia pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada dia dibandingkan orang yang lain. Dengan kunci tadi apa? Memuliakan Al-Quran. Tapi kalau antum tidak memuliakan Al-Quran, ya nukang, itu saja, nukang. Ya. Tapi sebagian orang itu, ya, tidak yakin. Karena bilang sama antum tidak punya ilmu apa-apa, antum punya ilmu Al-Quran saja, ya. Antum punya Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, mungkin tidak punya gelar, tidak punya pendidikan segala macam. Antum bisa hidup di dunia ini tadi dengan Al-Quran tersebut. Yakinlah, tanpa antum harus ngemis-ngemis. Tanpa antum harus ngemis-ngemis. Tanpa antum buka pendaftaran cari kerjaan ke sana kemari. Itu yakin, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi SAW, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadhahu bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Para nabi, mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak mewariskan harta berupa emas dan perak. Mereka tidak mewariskan segala macam. Mereka hanya mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berjalan ke tengah pasar, lalu beliau mengatakan, "Ayuhan nas, inna fil masjid tuqassam mirathul anbiya." Wahai sekalian umat manusia, itu loh di masjid sedang dibagi-bagi warisannya para nabi. Langsung berbondong-bondong orang ke masjid tersebut. Lihat, masuk masjid tidak ada orang bagi-bagi waris, yang ada cuma pengajian. Terus dia bilang ke Abu Hurairah, "Kata kamu ada bagi-bagian waris di sana." Nah itu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Nah itu. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan emas dan perak, mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Sehingga kalau antum mengambil ilmu ini tadi, antum pelajari ilmu tadi, berarti antum apa? Telah mengambil warisan peninggalan Nabi SAW. Kalau antum cuma mengambil ilmu dunia, itu bukan warisannya Nabi SAW. Ya, warisannya mungkin warisan umat manusia biasa, bermanfaat, yang bermanfaat. Tapi ada yang lebih bermanfaat lagi, apa? Warisan para nabi. Apa itu? Al-ilmu syar'i. Wa nususul kitabi was sunnah fi fadlil ulama wa bayani manzilatihim katsira. Nas-nas dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama dan menjelaskan kedudukan mereka sangatlah banyak. Wa qad allafa al-ulama rahimahumullahu taala fi dzalika muallafatin katsirah. Sungguh para ulama telah menulis karya tulis yang sangat banyak dalam hal tersebut. Wal ulama alladzina rafa'allahu manzilatahum hum ulamaul kitabi was sunnah. Para ulama yang Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan mereka adalah ulama Al-Qur'an dan sunnah. As-sairuna ala manhajis salafis salih, yaitu ulama yang berjalan di atas manhaj as-salafus salih. Li'annahum warasatul anbiya wa atba'uhum, karena mereka adalah pewaris para nabi dan juga mereka adalah pengikut para nabi tadi. Wahum ahlul Qur'an al-amiluna bihi ad-da'una ilaihi. Mereka adalah ahlul Qur'an yang mengamalkan Al-Qur'an dan yang menyerukan kepada Al-Qur'an tersebut. Wa amma ulama bid'ah wad dhalal wat tahazzub, adapun ulama kebid'ahan, ulama kesesatan, ulama tahazzub, ulama hizbiyah, fala nusibu lahum fi hadhihi rif'ah,
maka mereka atau fala nasiba lahum, maka mereka tidak ada nasib, tidak ada bagian dalam kedudukan yang tinggi seperti ini tadi. Illa biqadri ma yarfa'una minal haq, kecuali sesuai dengan kadar yang mereka angkat dari kebenaran tersebut. Wa alaihim minadh dhi'ah wal khuzlan biqadri bid'ahim, dan mereka juga berhak untuk mendapatkan kerendahan dan kehinaan sesuai dengan kadar kebid'ahan mereka. Wa qad yaghlibu alaihimul khuzlan fala yuzkaruna illa ala sabilidz dzam wat tanaqqus, dan terkadang mereka lebih dikalahkan oleh kerendahan dan kehinaan sehingga mereka tidaklah disebut melainkan sebagai bentuk celaan dan perendahan terhadap mereka. Mungkin mereka ada kebenarannya, tapi ternyata kesesatannya lebih banyak dibandingkan al-haq yang ada pada mereka. Fayan bagi ta'zimu man azzamahullahu wa rasuluhu khususan at-talib ma'asyikhihi, maka selayaknya seseorang mengagungkan sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya agungkan. Secara khusus seorang santri bersama gurunya. Wa ahlus sunnah wal jamaah yunazziluna masyayikhahum al-manzilata syar'iyyah la ghuluwa wala jafa. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka memposisikan guru-guru mereka pada posisi yang syar'i, tidak ada gulu, tidak ada jafa. Kal khawarij alladzina yaj'aluna ara'ahum muqaddimah ala ra'yil ulama, seperti khawarij, yaitu kelompok yang menjadikan pendapat-pendapat mereka muqaddamah, lebih didahulukan dibandingkan pendapat para ulama. Khilafan lirafid was-sufiyah alladzina yagluna fi masyayikhihim atau fi masyayikhihim, berbeda dengan Rafidah, Sufiyah, yaitu orang-orang yang gulu terhadap guru-guru mereka. Yuqaddimuna kalamahum 'alal kitabi was sunnah, mereka Rafidah, Sufiyah lebih mendahulukan ucapan guru-guru mereka dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Wa yarfa'unahum ahyanan ila manzilatir rububiyyah wal uluhiyah, terkadang mereka mengangkat posisi guru-gurunya menuju kedudukan rububiyah dan uluhiyah. A'yadzan billahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Wa aidan yujad inda katsirin minal ahzab taqdimu aqwali kubara'ihim wa qadatihim 'alal kitabi wa sunnah, dan juga sering didapati dari sekte-sekte yang ada, mereka lebih mendahulukan ucapan-ucapan pentolan-pentolan mereka atau ucapan-ucapan pemimpin mereka dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Wa qad yujad syai'un min hadza 'inda man yata'assab li ba'dil madzahib wallahul musta'an, dan juga terkadang didapati dari hal ini pada sebagian orang yang ta'assub terhadap sebagian mazhab. Na'udzubillah, wallahul musta'an. Ya, kesimpulannya ahlus sunnah pertengahan, wasatun bainat tarafain, tidak seperti khawarij yang lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pendapat para ulama, dalam artian mereka lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah tanpa untuk mengambil pemahaman para salaf. Sufiyah Rafidah lebih mengedepankan pendapat-pendapat tokoh-tokoh mereka dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ahlus sunnah wasatun bainat tarafain, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Anak-anak takhasus kumpulkan catatannya satu-satu, maju satu-satu. Anak-anak tahfiz, bukan